Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan sebuah resep yang mana resep ini mungkin berfungsi atau mungkin bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, tentunya bagi saudara-saudaraku atau teman-temanku yang akan menjalani rumah tangga. Sebelum menjalani rumah tangga, tentunya kita ada sebuah persiapan agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tentunya bisa membahagiakan bagi pasangan kita masing-masing, baik dari laki-laki maupun perempuan. Tentunya kalau kita mau agar pasangan kita menjadi menjadi senang, menjadi dia bahagia dengan kita, dengan kita sebagai seorang laki-laki, harus pertama-tama harus bisa mencukupi. Baik mencukupi itu yang dimaksud di sini adalah mencukupi kebutuhan lahir dan batin. Yang disebut dengan lahir ialah kita tentunya ekonominya harus baik, karena dalam kehidupan kita tanpa ekonomi yang tidak baik atau kekurangan, tentunya juga mungkin istri kurang puas dengan kehidupan kita, dengan segala apa yang dibutuhkan, baik dengan lahirnya, seperti kita mau membeli baju atau mungkin mau membeli beras atau mungkin membeli makanan dan lain-lain, itu tentunya keuangan kita harus cukup. Dan yang kedua yang saya akan bahas itu adalah nafkah batin. Nafkah batin di sini bagaimana nafkah batin itu orang istri itu bisa puas dengan pelayanan kita sebagai seorang laki-laki. Baik, di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu nafkah batin. Jadi resepnya agar istri kita itu puas ya. Jadi insya Allah kalau nafkah batin ini dia merasa puas dengan kita, insya Allah jalan perselingkuhan atau jalan yang membuat rumah tangga kita pecah belah itu akan bisa terkendalikan. Jadi resepnya seperti ini. Jadi saya ada sebuah alat seperti ini. Alatnya hanya 3 seperti ini ya, saudara-saudaraku. Jadi anggap ini adalah milik dari seorang laki-laki ya, yang kita sebut aja Otong ya, Otong ataupun Mr. P. Jadi tentunya kalau kita mempunyai kekuatan yang bagus ya, yang kuat, jadi kita bisa memenuhi nafkah batin kita dengan istri kita ya. Jadi paling tidak dia tidak cepat langsung artinya cepat keluar, atau karena kalau kita cepat keluar beberapa menit mungkin dari istri itu mungkin kurang puas. Jadi seperti ini saudara-saudaraku, sebelum kita melakukan sebuah hubungan, yaitu hubungan antara suami dan istri atau kita sebut dengan jima, tentunya otot kita harus kuat ya, harus kuat. Di sini bagaimana bisa kita mengimbangi kekuatan dari istri kita, karena kalau istri mungkin tidak keluar ya, tidak klimaks ya, maka tentunya dia juga kurang puas. Jadi sebelum kita melakukan jima ya, jadi kita oi. Baik, saya lanjutkan lagi saudara-saudaraku. Ini mungkin otong kita ya, anggap otong kita ini. Jadi mungkin sebelum kita melakukan hubungan suami istri dengan istri kita ya, 1 minggu sebelum kita nikah ya, atau mungkin beberapa minggu, jadi kita harus tahu kondisi keadaan otong kita. Jadi seperti ini ya, ini anggap otong ya, otong kita ya. Jadi kenapa kok otong ini bisa cepat, artinya cepat keluar, karena mungkin dia terlalu sensitif ya. Jadi dengan segan jadi terlalu sensitif. Jadi agar otong kita itu tidak terlalu sensitif, jadi kita bisa memainkan
waktu, jadi tidak cepat keluar. Jadi sebelumnya kita ini ada otongnya, jadi kita kayak seperti mau sikat gigi, jadi seperti ini ya. Kita kasih aja sedikit aja ya, pinggirannya seperti ini. Pinggirannya seperti ini ya. Ini ada potong kita. Kemudian setelah itu kayak kita ini tutup dulu ya. Jadi kita kayak mau sikat gigi, diginikan potong kita, disikat ya, sedikit aja. Cari yang lembut ya. Ini hanya contoh saja, cari yang lembut agar tidak terlalu sakit ya, mungkin ya, terasa. Jadi kita sikat seperti ini potong kita itu. Ini kan daerah sensitif seperti ini di sini biasanya. Ini kita ketika kita sikat itu kan kita merasa geli kan, merasa gimana ya? Ya pokoknya geli lah. Ketika kita lakukan ini sebanyak 5 menit sampai 10 menit saja. 5 menit sampai 10 menit. Jadi kita lakukan ini dalam waktu 1 hari 1 kali lah ya. Jadi lakukan selama seminggu atau secukupnya. Kalau sudah kita merasa ini sudah tidak merasa geli ya, kalau kita sikat seperti ini sudah tidak geli, potong kita disikat seperti ini kayak biasa, tidak ada rasa geli lah pada, tidak terasa gimana ya, ada ya pokoknya geli ya, pokoknya geli. Jadi kalau sudah kita merasa tidak geli, mungkin awal-awalnya kita geli dulu ya, seperti disikat seperti ini. Setelah tidak merasa geli, berarti kita sudah insya Allah bisa memainkan waktu atau irama kita dalam bermain. Jadi intinya kalau sudah tidak merasa geli, kalau diginikan tidak merasa geli, berarti insya Allah kita bisa memainkan. Jadi kapan kita mau keluar atau tidak, itu kita bisa mainkan dengan sesuai kehendak kita. Jadi kuncinya seperti itu ya. Kita sikat-sikat sedikit-sedikit saja seperti ini. 5 menit sampai 10 menit. Setelah itu mungkin kita lanjutkan besok sampai besok lusa sampai 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu insya Allah kita sudah daya sensitif kita, potong kita mungkin sudah tidak terasa lagi. Jadi kita insya Allah bisa bermain dengan lebih lama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.